Halo semua, kembali lagi bersama Golden Dudes. Oke guys, ini adalah dua edisi terakhir rekaman gua yang terkait dengan Euro 2020. Nah, kali ini gua rekaman ini juga berbarengan dengan pengumuman giveaway gua untuk video sepatu H23 Sport yang alhamdulillah sampai dengan gua rekam video ini udah ditonton 13.000 kali guys. Wow, melebihi ekspektasi gue banget gitu ya. Jadi video ini gue post tepat 1 bulan yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu, karena harusnya kalau gue post tanggal 6 Juni, di tanggal 5 Juli lah ya, dia pas 30 hari tayang gitu. Dan ya gue sih nggak pernah berharap bisa lebih dari apa ya, maksudnya kayak ketika di awal baru 3 mingguan udah 7.000 aja gue udah kayak gila nih gitu. Jadi gue pasang target kalau bisa 10.000 view sebelum 1 bulan, gue akan kasih giveaway gitu ya. Gue udah kasih hint gitu ya untuk ada giveaway, dan ya alhamdulillah akhirnya ya video ini memecahkan rekor, memecahkan ekspektasi gue. Dan mudah-mudahan bukan yang pertama ya, bakalan ada lagi video-video gue lainnya yang viewsnya bagi gue ini udah meledak gitu ya. Bagi gue udah meledak banget. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton, yang udah nonton video itu. Walaupun belum tentu kalian kalau udah nonton video itu juga nonton video ini, belum tentu. Nah, pengumumannya sendiri belum gue lakukan. Nanti akan gue rekam screennya, jadi tiada dusta di antara kita, dan akan gue tayangin nanti somewhere di tengah-tengah atau di akhir gitu lah ya, biar lu nonton terus lah video ini ya kan, biar menitnya panjang gitu ya. Oke, cukup deh segitu mengenai introduction ya, udah agak panjang. Jadi gue mau ngebahas Euro 2020 yang udah masuk semifinal ya, nanti di hari Rabu dan Kamis akan ditayangkan. Semifinalnya sendiri udah kita tahu, Italia melawan Spain, terus Inggris melawan Denmark. Nah, kita bahas dulu sedikit ya partai-partai perempat final gitu ya. Gue nggak akan bahas detail juga lah, sedalam apa juga nggak akan. Gue cuman pengen bahas sekilas aja gitu ya. Kalau kita lihat perempat final kemarin itu kan ada Belgia melawan Italia, Swiss melawan Spain, terus Ukraine melawan England, dan yang terakhir adalah Ceko melawan Denmark gitu ya. Apa kesamaan dari 4 partai ini guys? Ada nggak yang menyadari gitu ya? 4 kesamaannya adalah, langsung gue sebutin aja ya. 4 kesamaan adalah seluruh partai perempat final kemarin itu pasti ada gol tercipta di babak pertama, ya kan? Bahkan the fact that selain partai Belgia Italia, semua gol tercipta di bawah 10 menit. Kita lihat kalau kayak Swiss melawan Spanyol itu menit ke-8 Zakaria bunuh diri ya kan. Terus Ukraine melawan England itu Harry Kane di menit ke-4 gitu kan. Terus Ceko melawan Denmark itu Delaney mencetak gol di menit ke-5 gitu. Jadi semua memang gol cepat gitu. Apa artinya gitu ya? Jadi partai perempat final ini ya, kecuali Italia sempat cetak gol juga di menit ke-13 ya kalau nggak salah, yang dianulir VAR ya, betul, menit 13. Sundulannya Bonucci tapi dianulir karena offside. Lalu baru mencetak gol di menit ke-31. Nah, apa artinya banyak gol tercipta di babak pertama? Kedua, semua pertandingan itu semua tim mencari gol cepat untuk menaikkan mental, sehingga nanti kalau ternyata dia bisa mengunci di babak pertama masih unggul gitu, babak kedua main lebih slow gitu. Itu yang gue lihat ya, kesamaannya adalah seperti itu gitu. Dan yang menarik ya, kita bahas dari yang atas lah ya, dari bagian ini kita bahas dari yang atas. Belgia melawan Italia dari bagian sebelah kiri. Di luar nggak mengejutkan memang gitu ya. Gua udah menerka Belgia ketika melawan Portugal mainnya begitu, dan melawan Italia pun diulangi lagi mainnya adalah lebih banyak menunggu, wait and see gitu ya. Dan ya gua sih cukup kaget lah ya. Ya nggak cukup kaget juga. Chiellini sembuh itu adalah suatu nilai positif lah untuk Italia, dan bermainnya kembali Chiellini dan Bonucci di dua belakang itu ya secara nggak langsung meningkatkan mentalitasnya Roberto Mancini sebagai pelatih gitu ya, karena kedua orang ini memang udah
mungkin udah 5 tahun plus plus gitu ya, berduet bersama bareng-bareng gitu ya, 4-5 tahun lah gitu ya, sejak Bonucci balik dari Milan gitu. Mereka udah balik lagi barengan, karena sebelumnya Chiellini kan sempat sama Bonucci, sempat sama Barzagli gitu ya, terus balik lagi sama Bonucci gitu. Jadi memang udah klop orang ini. Dan ya Juventus juga cukup merajai Serie A baru musim ini. Mereka kalah dari Inter. Nah jadi udah gua prediksi juga bahwa Belgia akan lebih banyak menunggu gitu. Dan ya cukup disayangkan menurut gua ya, bahwa Roberto Martinez bikin formasi membuat formasi seperti ini tuh cukup disayangkan. Walaupun pilihan dia memainkan pemain mudanya gitu ya, si Doku ya, Jeremy Doku, itu adalah keputusan yang tepat, karena ya back Itali bisa dibilang ya oke, Spinazzola speed tinggi lah ya, tapi Lorenzo itu kurang speed lah gitu. Jadi dia masang instead of Yani Carrasco atau Dries Martens yang biasa main di situ, dia masang si Doku. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin pengalaman Serie A, ya Dries Martens lebih punya pengalaman gitu ya, karena Dries Martens ini adalah bermain di Napoli gitu ya. Cuman ya oke lah, kita hormati keputusannya Martinez untuk memainkan formasi yang menurut gue cukup aneh, ditambah nggak hadirnya Eden Hazard gitu ya. Itu jadi lumayan gimana ya. Dan ya kalau lo nonton pertandingannya sendiri, lo lihat ya, Thorgan Hazard itu di babak pertama mungkin udah pindah ke sisinya Munier ya. Karena ya speednya Spinazzola itu nggak bisa dibendung gitu. Kalau sedangkan di bagian Doku, walaupun ada Chiesa, ada Barella, tapi cenderung ditahan lah gitu ya sama Belgia. Nah, menurut gua Belgia ya, menurut gua ya, namanya kita penonton ya kan, menurut gua harusnya kalau mereka berani memegang kendali permainan, berani nyerang gitu, mungkin kewalahan back-backnya Italia. Cuman ya udah, nasi sudah menjadi bubur. Italia unggul 2-1 di babak pertama, dibalas oleh golnya Lukaku. Walaupun ada peluang yang sangat amat baik ya di babak kedua oleh Lukaku, beruntung banget kena kakinya Spinazzola sehingga tidak jadi mencetak gol. Dan akhirnya ya Italia lolos ke babak selanjutnya. Dan menurut gue memang dilihat dari segi permainan ya Italia lebih layak sih buat lolos gitu ya. Terus kita ke partai Switzerland melawan Spain ya. Swiss ini musim ini dianugerahi kiper yang sangat cemerlang ya. Maksud gue di edisi Euro kali ini, Jan Sommer itu gila, cemerlang banget gitu. Cuman ya rekan-rekannya tidak bisa memanfaatkan secara penuh gitu. Dan tidak hadirnya Granit Xhaka di lini tengah juga menurut gue lumayan berpengaruh sih terhadap kekuatannya Swiss. Karena to be honest, banyak yang nanya kenapa Xherdan Shaqiri diganti. Menurut gue sih ya memang dia nggak fit untuk main 90 menit. Shaqiri ini kan di Liverpool bukan pemain inti juga gitu. Jadi ya menit bermain dia tuh sangat kurang gitu. Cuman kalau nggak dibawa ya sayang juga, nggak ada gelandang kayak Shaqiri. Dan buktinya Shaqiri adalah pencetak gol terbanyaknya Swiss di ajang kali ini dengan 3 gol ya kan. Walaupun secara permainan sendiri gue sebenarnya cukup bingung ya sama Spain ya, ketika udah unggul gitu ya, udah ngegolin, terus mainnya kok jadi kayak nggak fokus gitu ya, nggak, atau mungkin Spain juga udah agak-agak capek ketika dia bermain melawan Kroasia gitu ya. Main melawan Kroasia juga 120 menit gitu kan. Nah, ya nggak tahu kalau Spain masih kayak gini ya, nanti ya kita bahas itu ya. Cuman menurut gue ya kemenangan Spain ini lebih kepada kemenangan yang beruntung lah ya, karena apa, ya adu penalti tos-tosan udahlah oke-okean aja. Dan ya Swiss juga, kalau kita bicara Swiss di babak 16 besar juga bermain 120 menit plus penalti juga melawan Prancis kan. Jadi ya udahlah, duel tim kecapean gitu ya. Walaupun di pertandingan ini Spain lumayan merubah formasinya gitu ya. Ketika di Spain melawan Kroasia itu kan ada banyak yang nggak dimainin, kayak Jordi Alba, kayak di tengahnya juga, back tengahnya juga yang main bukan Laporte dan Torres ya kan. Oke. At the end of the day ya Spain menurut gue menang hoki, sorry ya fansnya Spain. Terus kita ke partai di sebelah kanan ada Ukraine melawan England. Ya udahlah ya, kalah kelas lah ya, Ukraine kalah kelas lah ya.
Inggris ini kenapa gue bilang gue ngunggulin Inggris gitu ya. Inggris kalau ke final chance dia buat juara menurut gue di atas 50% ya. Lebih kuat lah. Inggris ini mainnya boring, mainnya membosankan, tapi tuh rapet banget guys. Lini tengah, lini belakang tuh rapet. Mereka tuh kalau lawan lagi megang bola, perhatiin dari game pertama sampai game terakhir, mereka selalu 11 pemain itu di belakang garis tengah gitu loh. Jadi mereka disiplin banget. Dan ketika serangan balik, mereka selalu lempar bola itu ya ke kiri atau ke kanan. Ada Sterling, ada ya siapapun itu. Ya intinya mereka lempar ke kiri dan ke kanan untuk ke membangun, membuild permainan gitu ya. Karena mereka punya dua gelandang itu gelandang jangkar, bukan pengatur permainan. Jadi fokusnya mereka ketika mereka berhasil mendapatkan bola untuk counter attack ya mereka lempar ke sayap dulu gitu dan menunggu sambil pelan-pelan naik. Dan menurut gua ya susah lah ya kalau kita bilang Inggris belum ketemu lawan yang berat, juga mereka udah ketemu Jerman, walaupun ya banyak yang bilang Jerman udah habis bensin karena di penyisihan grup 3 pertandingan yang dilakoni oleh Jerman tuh berat semua, termasuk lawan Hungaria gitu, nggak bisa bersantai-santai. Lawan Hungaria aja baru menit 90 plus mereka bisa menyamakan kedudukan kan, jadi kayak ya mungkin nggak optimal dan absennya beberapa pemain Jerman di partai itu serta perubahan formasi juga mungkin menjadi salah satu faktor. Tapi tetap di balik semua itu menurut gua Inggris bermain sangat rapih, sangat rapat dan membosankan gitu ya. Ya mau gimana? Ya it's coming home gitu ya. Lu milih mana? It's coming home atau main bagus tapi singkir gitu kan istilahnya. Terus kita ke pertandingan terakhir di bagian sebelah kanan, ada Ceko melawan Denmark. Nah, partai ini sendiri menurut gua harusnya menjadi partai yang sangat menarik gitu ya, walaupun ya di babak pertama Ceko bermain menurut gua cukup tegang gitu ya, sehingga kebobolan 2 gol yang cantik. 2 golnya ini cantik-cantik golnya Ceko melawan Denmark. Salah satunya dari set piece corner ya, Delaney bisa begitu ya, bisa tiba-tiba mundur dan dia free dan dia nyundul dan gol gitu ya, kayak wah ajaib nih orang. bisa bikin apa ya, scrimmage seperti itu gitu. Dan gol keduanya juga ya, cantik banget, umpan dari Meile ke si Dolberg ya. Nah, sebelum kita bahas nih kemungkinan prediksi gua untuk Italia Spain dan Inggris melawan Denmark, lu boleh tonton dulu video ini, video gua melakukan pengundian giveaway guys. Oke guys, ini adalah Instagram comment picker yang udah gue pilih. Terus gue udah masukin postnya yang mau gue masukin. Gue nggak masukin duplicate user dan gue exclude user Golden Boots karena Golden Boots ada komen. Dan ada 23 komen yang ikutan. Wow, mantap. Ya, oke. Moment of truth. Dan pemenangnya adalah selamat Putra 4607 dengan komen yang paling simple. Cek. Selamat ya Mas Putra. Oke, selamat kepada pemenang. Buat lo yang menang, lo boleh DM gue di Instagram. Gue tunggu 3 kali 24 jam. Sengaja nggak gue umumin supaya lo tonton video ini juga. Mohon maaf ya guys ya, namanya giveaway ya kan. Jadi gue kasih waktu 3 kali 24 jam sampai dengan hari Rabu berarti ya. Senin, Selasa, Rabu, iyalah sampai hari Rabu lah ya. Sampai hari Rabu sore jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Gue tunggu DM lu di Instagram untuk lo klaim hadiahnya. Oke, nah kita kembali ke Euro 2020. Kita punya Inggris melawan Denmark, Italia melawan Spain. Sampai di sini sebenarnya kalau ngelihat nama-nama negara yang ada di sini ya nggak terlalu banyak kejutan, bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat komposisi pemain yang dibawa oleh tim-tim yang berada di semifinal, ini adalah kejutan bagi gua gitu ya. Gua mengharapkan di sini ada Portugal atau Belgia gitu ya, atau Prancis atau Jerman gitu ya, yang masing-masing punya world class player gitu, yang udah gue bilang dari awal. Italia sekarang nggak punya world class player, walaupun ketika gue lihat kemarin Donnarumma mainnya begitu ya, udah hampir menuju world class goalkeeper juga Donnarumma gitu ya, udah naiklah kelasnya gitu. Dan ya kalau kita lihat Spain di mayoritas pemain-pemainnya, gue terus terang pemain-pemain Spain nggak banyak yang gue nggak tahu gitu. Ketika gue klik, oh ini rupanya, oh pemain ini gitu ya itu. Dan pemain-pemain Inggris juga oke lah, mungkin Harry Kane boleh kita label sebagai pemain, nggak bisa juga karena Harry Kane di klubnya juga bukan main di klub papan atas gitu, main di Tottenham ya. Sorry tuh saya Tottenham bukan
bukan langganan juara Inggris, bukan langganan Champions gitu. Jadi kayak ya Raheem Sterling, oke, mungkin subjektif ya, gue ngelihatnya nggak, belum bisa lah gitu. Dan kalau kita lihat Denmark ya, apalagi Denmark gitu ya, bermain udah dengan semangat aja gitu. Nah, kalau kita lihat 2 pertandingan ini ya, semifinal gitu ya, ngelihat menganalisa permainan Italia dan permainan Spain sebelum-sebelumnya. Kalaupun Spain bisa menang lawan Italia, itu lebih ke Spain mencari gol di awal gitu, dan udah itu mereka parkir bus. Dan kalaupun mereka ke final, mungkin Spain akan kehabisan bensin. Ingat Kroasia di Piala Dunia yang lalu kan, mereka banyak banget main sampai extra time. Ketika di final melawan Prancis habis bensinnya. Nah, Spain menurut gua kalau mereka mau menang lawan Italia, mereka harus ambil kendali permainan, harus ambil inisiatif permainan, harus berani main kenceng, karena mereka pemain-pemain muda, harus berani neken. Jangan sampai kasih Italia kesempatan untuk bermain. Italia sendiri peluang untuk menangnya menurut gua sih lebih besar gitu ya, dan gua udah melihat perubahan ya. Walaupun gue sebelumnya nggak setuju ada 3 pemain yang pemegang bola di situ, Verratti, Insigne, Jorginho. Tapi ketika melawan Belgia kemarin, gue baru melihat bahwa 3 orang ini memang jadi nyawanya banget ya, dengan karakter masing-masing gitu ya. Dengan masing-masing itu pengen pegang bola, tapi dengan karakternya sendiri-sendiri gitu, dan membuat gue melihat terjadi suatu mungkin lawan Austria belum nyetel gitu ya, namanya Verratti udah cedera lama gitu ya, baru main di lawan pertandingan terakhir lawan Wales, main penuh lawan Austria, main penuh lawan Belgia, baru mulai kelihatan oh begini toh yang dimauin Mancini gitu ya. Jadi kayak ya udah, ini 3 orang ini vital banget menurut gua ya. Insigne, Verratti sama Jorginho ini pemain vital banget, dan lu nggak boleh mengesampingkan Barella dan juga siapapun yang dipasang, either Berardi atau Chiesa. Gue lebih milih masang Chiesa, walaupun Chiesa lebih ke speed aja gitu ya, tekniknya agak meliuk-liuknya tuh agak menurut gue di bawah Berardi ya. Berardi ini kan lebih sering keep the ball and then ya menusuk lah apalah gitu. Kalau Chiesa kan cenderung dapat bola eksplosif gitu ya, wah gitu, dribble gitu, shooting gitu ya. Tapi gue lebih serak dimainin Chiesa dulu, karena mengetahui Spanyol punya back kiri yang kencang macam Jordi Alba, ya dilawan sekalian dengan yang kencang gitu ya kan. Nah, faktor backnya sendiri ya udahlah, Morata, Lukaku aja istilahnya ya, Lukaku aja ya, yang lebih 3 kali lipat dari Morata musim lalu aja nggak bisa berkutik sama duo ini ya kan. Apalagi Morata yang seklub sama duo ini, duo Bonucci Chiellini, ya udahlah ya, jangan harapin Morata bisa bergerak banyak lah besok. Nah, cuman tidak hadirnya Spinazzola ya kan. Kemarin sih di partai melawan Belgia yang masuk adalah si Emerson gitu ya. Gua sih gimana ya, gue bukannya nggak setuju ya sama Emerson ya. Gue lebih cenderung dia mainin ya yang lain gitu ya. Tapi nggak ada lagi kayaknya yang lainnya. Siapa ya back kirinya ya, udahlah mau nggak mau masukin si Emerson. Nah, Emerson ini bisa jadi salah satu titik yang bisa dieksploitasi besok oleh Spain gitu ya. Jadi tapi menurut gue ya, kalau lihat dari kacamata gue lebih mengunggulkan Italia lah di sini. Kecuali Spain bisa mencuri gol cepat gitu ya di babak pertama, bahkan kalau bisa mendapatkan 2 gol ya udah mereka bisa mengunci pertandingan. Tapi kalau babak pertama masih imbang ataupun mereka kebobolan, udah berat lagi Spain untuk bisa lebih lepas di babak kedua, karena mereka juga mempunyai ketidakuntungan karena dua pertandingan terakhir mereka harus bermain terus 20 menit, sedangkan Italia ketika melawan Belgia walaupun lebih tensi permainannya, cuman mereka cuma bermain 90 menit. Secara kebugaran menurut gue Italia punya advantage. Nah, kalau kita ke partai Inggris melawan Denmark guys, ya udah lah ya, ngelihat permainan Inggris dan Denmark, menurut gue berat bagi Denmark untuk melewati Inggris gitu ya di partai ini gitu ya. Jadi satu-satunya hal yang bisa Denmark mainkan gitu ya menurut gue ketika melawan Inggris adalah menumpuk gelandang aja gitu ya. Jadi benar-benar
Ya udah, perangnya itu perang langsung di lini tengah, dan kalau bisa sih pemain Inggris ini ditarik gitu ya. Pemain Inggris kalau lu perhatiin backnya ini, Maguire sama sama Stones ini lebih cenderung bermain agak ke belakang gitu ya. Nggak jauh dari kotak penalti gitu kan. Nah kalau bisa ditarik gitu ya, ditarik agak maju dikit ke 3/4 lapangan gitu ya. Dengan catatan Denmark harus berani bermain di area mereka gitu supaya pemain Inggris naik gitu. Nah ketika itu terjadi ya udah, mungkin bisa aja Denmark mencuri gol. Nah menurut gue ngelihat dari sini, prediksi gue Inggris melawan Denmark bahkan akan menjadi tim yang nggak berani ambil inisiatif gitu ya. Menurut gue Inggris yang akan mengambil inisiatif permainan. Ya, but let's see. Kalau bagi gue sendiri, final ideal adalah Inggris melawan Italia. Walaupun nanti kalau udah di final, ya lain lagi lah ya. Mungkin ya, kita belum bisa berandai-andai sampai di situ. Kita harus lihat dulu partai semifinal ini karena banyak faktor guys. Faktor kebugaran segala macam juga menjadi vital untuk ajang sebesar Euro. Oke, segitu aja dari gua, analisa gua tentang perempat final dan prediksi gua untuk semifinal. Kalau lo punya jagoan silahkan komen di kolom komentar jagoan lo siapa. Terus kalau lo ngerasa video ini boleh ditonton juga oleh kawan-kawan lo yang senang dengerin analisa pertandingan, lo boleh share video ini, lo boleh like juga kalau lo suka. Terus kalau lo belum subscribe, monggo silakan guys subscribe. Mudah-mudahan sih masih adalah konten-konten yang menarik dari gua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.